Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prancipta Abadi, NIM 2018 04 10 265. Ingin mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Konsep Pemasaran dan Klasifikasi Jasa. Dalam konsep dasar pemasaran, yaitu yang pertama konsep produksi, yaitu suatu konsep di mana konsumen lebih menyukai produk yang dapat ditemukan di mana-mana dengan harga yang murah. Jadi orientasi konsep ini lebih mengarah pada upaya pencapaian efisiensi produk yang tinggi dan distribusi yang sangat luas. Tugas manajemen di sini adalah memperbanyak produksi barang karena konsumen dianggap akan menerima hasil produksinya yang terjangkau di mana-mana. Yang kedua, konsep produk menyatakan bahwa akan lebih menyukai produk yang menawarkan mutu, kualitas, performansi, dan karakter terbaik. Di mana tugas manajemen di sini ialah membuat produk yang berkualitas tinggi, penampilan terbaik, dan menarik. Selanjutnya, konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen dengan dibiarkan begitu saja atau apa adanya harus berusaha melaksanakan promosi yang menarik para konsumen. Konsep selanjutnya yaitu konsep pemasaran. Menyatakan bahwa kunci dalam mencapai tujuan sebuah organisasi bisnis meliputi penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sebagai sasaran serta memberi kepuasan yang sesuai secara efektif dan efisien dibandingkan dengan para pesaing. Konsep selanjutnya yaitu konsep pemasaran sosial. Dalam konsep ini, tugas sebuah organisasi yaitu menentukan kebutuhan, kepentingan, keinginan pasar, dan tetap memberi kepuasan serta tetap melestarikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau konsumen. Konsep selanjutnya yaitu konsep pemasaran global. Dalam konsep ini, manajer eksekutifnya harus berupaya memahami segala faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pemasaran lewat manajemen yang strategis. Di mana tujuan akhirnya ialah berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat dan memberikan yang terbaik dan bermanfaat kepada seluruh pihak yang terlibat di dalam suatu perusahaan. Ya, tujuan pemasaran. Adapun tujuan pemasaran atau marketing objektif yaitu apa yang akan dicapai oleh perusahaan melalui adanya kegiatan pemasaran. Jika kepuasan dan kebutuhan konsumen terpenuhi, maka akan berdampak pada hasil penjualan produknya meningkat dan pada akhirnya tujuan pemasaran akan tercapai, yakni memperoleh keuntungan atau laba. Namun, jika sebuah perusahaan melalaikan kebutuhan konsumen dan hanya memikirkan produsennya saja, maka akan ada kemungkinan hasil penjualan yang diperoleh menurun, sehingga keuntungannya minim bahkan bisa terjadi kerugian. Kepuasan pembeli atau konsumen lah yang di perusahaan dalam sebuah marketing. Selanjutnya pemasaran dan penciptaan nilai. Yang pertama itu customer. Pemasaran berawal dari kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta berakhir dengan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pemasar wajib memahami siapa saja pelanggannya, preferensi, karakteristik, kebutuhan dan keinginan, gaya hidup, serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pola konsumsi mereka. Dan yang kedua, kompetitor. Sekedar memenuhi harapan pelanggan saja belum cukup. Apabila ada pesaing yang sanggup memuaskan pelanggan secara lebih baik, maka pelanggan akan beralih ke mereka. Oleh sebab itu, setiap organisasi harus memperhatikan pula faktor persaingan. Siapa saja pesaing perusahaan, strategi, kekuatan, kelemahan, kompetensi inti, reaksi, serta future attention mereka. Nah, yang ketiga, company. Tujuan perusahaan baik dalam bentuk laba, volume penjualan, pangsa pasar, pertumbuhan, misi sosial maupun tujuan lainnya dicapai melalui upaya memuaskan pelanggan dengan penekanan bukan semata-mata pada aspek transaksi, namun justru lebih berfokus pada aspek relasional. Berbeda dengan transaksi marketing yang lebih berorientasi pada transaksi penjualan jangka pendek.
relationship marketing lebih menekankan pentingnya jalinan kerjasama yang sama-sama menguntungkan dengan pelanggan dalam jangka panjang. Selanjutnya masuk ke klasifikasi jasa. Yang pertama itu klasifikasi jasa berdasarkan segmen pasar. Di dalam klasifikasi jasa berdasarkan segmen pasar ini yaitu ada jasa kepada konsumen akhir. Adalah jasa yang ditujukan untuk menembus pangsa pasar atau perorangan. Jenis jasa ini biasanya bersifat simpel dan bisa dijalankan oleh siapa saja, bahkan bagi pengusaha pemula sekalipun. Contohnya jasa transportasi ojek yang membidik pelanggan yang ingin diantar jemput ke tempat tujuan. Selanjutnya jasa kepada konsumen organisasional. Adalah bisnis jasa yang ditujukan untuk lembaga, perusahaan, atau organisasi tertentu karena membidik segmen korporat menengah ke atas. Biasanya jasa ditawarkan bersifat kompleks dan perlu keahlian profesional. Tak heran jika membeli jasa ini dibutuhkan budget yang sangat mahal. Contohnya saja jasa konsultasi manajemen, di mana segmen pasar yang diincar adalah perusahaan besar yang ingin meningkatkan kinerja manajerial. Klasifikasi jasa selanjutnya itu berdasarkan keterampilan penyedia jasa. Yang pertama, professional service adalah layanan jasa yang ditangani oleh para profesional di bidang tertentu. Kebanyakan mereka harus memiliki sertifikat legal dari instansi terkait di pemerintahan untuk membuka usaha jenis ini. Perilaku konsumen untuk bisnis jasa profesional cenderung lebih selektif dalam memilih penyedia jasa, sehingga dibutuhkan servis ekstra untuk menjaring pelanggan loyal. Contohnya saja jasa arsitek yang hanya lulusan arsitektur yang dipercaya konsumen untuk urusan merancang bangunan. Selanjutnya non-professional service merupakan jasa yang tak memerlukan skill profesional atau skill tersebut bisa dipelajari secara mudah. Meskipun secara prinsip tak perlu keahlian khusus, pada kenyataannya pengelola bisnis jasa biasanya tetap memilih karyawan yang punya keterampilan bagus guna melayani pelanggan. Contohnya saja jasa pemborong bangunan, yaitu tak perlu merekrut lulusan sekolah rancang bangun untuk dijadikan kuli. Selanjutnya, klasifikasi jasa berdasarkan tingkat wujud atau tangibility. Kriteria ini terkait dengan tingkat keterlibatan produk fisik barang berwujud atau tangible atau produk tidak berwujud intangible dengan konsumen. Terbagi dalam 3 kategori, yaitu pertama layanan sewa barang atau rented goods service. Kedua, jasa perawatan atau perbaikan barang pemilik atau owned goods service. Dan ketiga, non-good service. Arti dari layanan sewa barang itu adalah jasa yang menawarkan pada konsumen untuk menyewa dan menggunakan produk atau barang tertentu selama jangka waktu tertentu berdasarkan tarif yang telah ditetapkan. Untuk yang keduanya, jasa perawatan atau perbaikan barang pemilik atau owned goods service adalah layanan jasa pada produk barang yang dimiliki konsumen untuk perbaikan atau reparasi, dirawat, dipelihara oleh penyedia jasa. Kalau untuk non-good service adalah jasa personal berbasis keterampilan yang tidak berwujud atau intangible. Meskipun dalam prakteknya layanan tersebut juga butuh peralatan berupa benda terwujud. Klasifikasi jasa selanjutnya itu berdasarkan tujuan. Berdasar tujuan dari pendirian organisasi atau usaha, jasa dibagi dalam 2 kategori, yaitu pertama komersial atau profit service dan kedua non-profit service. Komersial atau profit service adalah jasa yang tujuan utamanya untuk mencari keuntungan dari layanan yang ditawarkan pada konsumen. Perubahan, transportasi, operator, telekomunikasi, atau telepon seluler. Untuk non-profit service adalah organisasi jasa yang didirikan dengan tujuan kepentingan sosial dan bukan semata-mata mengejar laba. Bentuknya berupa lembaga atau yayasan dan
mengembangkan perusahaan. Contoh Yayasan Amil Zakat, Panti Asuhan, Yayasan Dana Bantuan Hibah, atau lembaga beasiswa. Klasifikasi jasa selanjutnya itu berdasarkan tingkat intensitas karyawan. Kriteria usaha jasa berdasarkan intensitas karyawan atau keterlibatan kerja bisnis jasa dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama equipment based service, yang kedua people based service. Untuk equipment atau based service adalah layanan berbasis peralatan otomatis. Contoh ATM, wahana pemain games, atau seperti time zone dan operator seluler. Atau people based service adalah jenis usaha yang jasa berbasis tenaga manusia atau karyawan. Contohnya jasa parkir, jasa servis AC, jasa IT. Selanjutnya klasifikasi jasa berdasarkan tingkat kontak. Dihubungkan dengan tingkat interaksi kontak antara penyedia jasa dengan konsumen secara umum, jenis jasa dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok usaha, yaitu yang pertama, high contact service merupakan jasa yang memerlukan intensitas kontak tinggi antara karyawan penyedia layanan dengan konsumen untuk mendapatkan hasil sesuai ekspektasi pelanggan. Contohnya layanan kesehatan, jasa marketing MLM, lelang saham, dan broker properti. Kedua, low contact service, ialah usaha jasa yang tidak terlalu banyak membutuhkan kontak dengan pelanggan sebagai pembeli jasa. Contohnya saja bioskop, tempat wisata. Selanjutnya untuk klasifikasi jasa berdasarkan regulasi. Yang pertama, regulate service adalah bisnis jasa yang wajib tunduk pada peraturan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Pelanggaran bisa menyebabkan izin operasional usaha perusahaan dicabut. Contohnya perusahaan finansial, angkutan umum, rumah sakit, dan perusahaan pengarah tenaga kerja Indonesia ke luar negeri atau PPTKIS. Yang kedua, non-regulated service merupakan usaha jasa yang sistem operasionalnya tak perlu mengikuti regulasi dari instansi terkait pemerintah. Contoh, jasa catering, konveksi, event organizer, acara pernikahan. Yang terakhir yaitu jasa dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, convenience service. Yang kedua, preference service. Yang ketiga, shopping service. Dan yang terakhir, specialty service. Dengan karakteristik convenient service dengan karakteristik risiko rendah, usaha pembelian rendah, keterlibatan sangat rendah. Contohnya jasa layanan pos dan cuci cetak film. Dan kedua, karakteristik dari preference service, risiko rendah, usaha pembelian medium, keterlibatan rendah. Contohnya restoran siap santap dan fotokopi. Karakteristik shopping service yaitu risiko tinggi, pembelian medium, keterlibatan tinggi. Contohnya dokter gigi dan penata rambut. Untuk yang terakhir, specialty service dengan karakteristik risiko tinggi, usaha pembelian tinggi, keterlibatan sangat tinggi. Contohnya konser favorit dan one of a kind vacation. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Apabila ada, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.